ayah memegang surat itu seperti memegang sesuatu yang rapuh. Seolah kertas tipis itu bisa pecah kapan saja. Jarinya gemetar, dan aku tidak tahu apakah gemetar itu karena takut, sedih, atau karena ia sudah menahan terlalu banyak hal sejak ibu pergi. Rani duduk di sebelahku. Kedua tangannya saling menggenggam di atas pangkuannya, seperti ia sedang mencoba menahan tubuhnya sendiri agar tidak bergetar. Ayah menarik napas panjang. Bukan napas biasa, napas seseorang yang sedang bersiap masuk ke dalam kenangan yang mungkin ingin ia lupakan, tapi pada akhirnya harus ia hadapi. Waktu seolah berjalan lebih lambat ketika ayah membuka lipatan surat itu. Ada 3 lipatan kecil, bekas tangan ibu. Aku mengenali cara ibu melipat surat rapi, hati-hati, dan selalu 2 kali lipat ke samping, lalu 1 kali ke bawah. Bahkan dari lipatannya saja, Teraza Enggaci terasa seperti ibu masih di sini. Sungguh aneh, bagaimana benda kecil bisa menyimpan jejak seseorang. Ketika lipatan terakhir terbuka, ayah menatap huruf-huruf yang tertulis di atas kertas dengan mata berkaca-kaca. Tulisan tangan ibu huruf, miring yang lembut dan sedikit condong ke kanan. Aku merasa dadaku diremas begitu melihat tulisan itu. Tulisan yang biasanya memenuhi daftar belanja, catatan kecil yang ditempel di kulkas, atau surat izin untuk ayah ketika kami sakit waktu kecil. Kini tulisan itu ada di atas selembar kertas terakhir, dari seseorang yang tidak akan pernah menuliskannya lagi. Ayah membuka mulutnya, tapi ia berhenti. Mungkin suaranya tidak keluar. Mungkin tenggorokannya menolak. Ia menelan ludah, lalu mencoba lagi. "Ini suara ibu kalian." "Ya," gumamnya pelan. Aku mengangguk. Rani menahan tangis sambil memeluk lututnya, dan aku merasakan tubuhnya semakin gemetar. Ayah mengusap air matanya sebentar, lalu mulai membaca pelan-pelan. Untuk ayah, Raka, dan Rani. Ayah berhenti sebentar. Suaranya pecah di kata pertama saja. Ia menarik napas lagi sebelum melanjutkan. "Kalau kalian membaca surat ini, berarti aku sudah tidak bisa duduk di meja makan bersama kalian lagi." Suasana di ruangan langsung berubah. Udara terasa semakin berat. Rani menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya pecah begitu saja. Aku meremas taplak meja, mencoba menahan getaran yang merayap di tangan. Ayah melanjutkan, "Aku tahu ini akan terasa sangat berat. Berat untuk ayah, berat untuk kalian berdua. Aku menulis ini bukan untuk membuat kalian semakin sedih, tapi karena ada hal yang harus aku sampaikan. Hal yang selama ini tidak pernah aku ucapkan. Karena aku tidak ingin membebani kalian." Ayah berhenti lagi. Ia menatap surat itu seperti sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Kemudian, ia melanjutkan, "Aku ingin kalian tahu dulu bahwa aku selalu mencintai kalian dengan seluruh hatiku. Ayah, terima kasih untuk semua yang sudah kamu lakukan selama ini. Untuk Raka dan Rani, terima kasih kalian lahir ke dunia dan membuat hidup ibu penuh warna." Nada dalam surat itu terasa hangat. "Terasa begitu, Ibu? Tapi di antara baris-baris itu ada sesuatu yang membuatku merinding." Ibu menulisnya seperti seseorang yang sedang meminta maaf untuk sesuatu yang besar, sesuatu yang ia sembunyikan. Ayah membaca lebih jauh. "Tapi ada satu hal yang harus kalian ketahui. Hal yang selama ini aku simpan rapat, bukan karena aku ingin berbohong, tapi karena aku menunggu waktu yang tepat. Dan aku pikir waktu itu akhirnya datang." Ayah berhenti membaca. Tangannya berhenti di tengah kalimat. Ia menutup mata seolah tidak siap dengan kalimat berikutnya. Aku dan Rani saling pandang. Kami tahu apapun yang akan muncul setelah ini tidak akan mudah diterima. Ayah membuka matanya dan kembali membaca. Ada bagian dari masa lalu ibu yang tidak pernah kalian tahu, dan masa lalu itu tiba-tiba muncul kembali beberapa tahun belakangan ini. Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Rani menggenggam lenganku erat seperti seseorang yang takut kehilangan keseimbangan. Surat itu berlanjut. "Dulu sebelum ibu bertemu ayah, ibu pernah melakukan kesalahan besar. Kesalahan yang masih aku sesali sampai sekarang. Kesalahan itu tidak pernah ibu ceritakan kepada siapapun." Ayah berinci ruangan terasa seperti membeku. Aku melihat ayah menatap surat itu dengan alis bergetar. Seperti ia baru mengetahui sesuatu yang ia juga tidak siap untuk dengar. Jadi bahkan ayah tidak tahu apa yang ada di surat ini.
Rani menelan ludah. Mas, apa maksudnya? Kesalahan apa? Aku tidak bisa menjawab. Aku sendiri tidak tahu. Tapi surat ibu terasa semakin berat setiap kata terbaca. Ayah melanjutkan membaca, meski suaranya terdengar goyah. Kesalahan itu berhubungan dengan seseorang yang pernah datang ke hidup ibu dan pergi begitu cepat, seseorang yang seharusnya tidak pernah masuk ke hidup ibu. Tapi entah bagaimana, dia datang lagi. Aku mengernyit. Rani memegangi dadanya, seperti merasa ada sesuatu yang menusuk. Siapa ya? Rani bertanya kecil. Ayah tidak menjawab. Ia hanya melanjutkan membaca. Beberapa bulan sebelum ibu jatuh sakit, orang itu menghubungi ibu kembali. Ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus kami bicarakan. Sesuatu yang tidak bisa ditunda lagi. Ibu tidak tahu harus bagaimana. Ibu tidak bisa memberitahu ayah. Karena ibu tidak ingin merusak rumah tangga kita. Tidak ingin membuat kalian bingung atau terluka. Ayah menurunkan surat itu sejenak. Ia menatap meja. Tatapannya kosong. Aku tahu. Kalimat itu pasti menyakitinya. Ibu menanggung sesuatu sendirian. Sesuatu yang melibatkan seseorang dari masa lalunya. Aku bisa melihat ayah berusaha tetap tenang. Tapi rahangnya mengeras. Rani memeluk ayah dari samping. Seolah ia ingin menahan ayah agar tidak hancur. Ayah mengusap rambut Rani dengan lembut, lalu mengangkat surat itu kembali. Aku tahu mungkin kalian kecewa membaca ini. Mungkin ayah marah. Tapi percayalah, apapun yang aku lakukan setelah orang itu muncul lagi, semuanya aku lakukan agar keluarga kita tetap utuh. Aku merasakan napas ayah tersengal sedikit. Rani juga tampak terpukul. Setiap kalimat membawa rasa takut baru. Rasa takut bahwa surat ini akan membuka sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang kami bayangkan. Ayah membaca lebih lanjut. Aku sudah lama ingin memberitahu kalian, tapi aku selalu menunda. Berharap waktu yang tepat akan datang, tapi ternyata waktu itu tidak pernah datang. Dan sekarang satu-satunya cara agar kalian tahu adalah melalui surat ini. Ayah menahan napas, kemudian melanjutkan. Orang itu adalah seseorang yang pernah sangat dekat dengan ibu. Seseorang yang dulu pernah membuat ibu bahagia, tapi juga hancur pada saat yang sama. Ibu pikir masa itu sudah selesai, tapi ternyata tidak. Rani menutup wajahnya. Mas, ini apa maksudnya? Ibu pernah punya seseorang sebelum ayah. Aku tidak bisa menjawab, tapi hatiku mulai terasa panas. Bukan amarah, lebih seperti kebingungan yang memukul terlalu keras. Ayah melanjutkan membaca. Aku tahu ayah adalah rumahku, satu-satunya laki-laki yang benar-benar ibu cintai. Tapi itu bukan berarti masa lalu bisa hilang begitu saja. Dan ketika orang itu muncul lagi, ibu tidak tahu harus melakukan apa. Ayah terlihat menahan diri agar suaranya tidak pecah. Aku tidak ingin kalian salah paham. Tidak ada apa-apa antara ibu dan dia. Tapi ada satu hal yang dia katakan kepada ibu, satu hal yang membuat ibu tidak bisa tidur berhari-hari. Surat itu tiba-tiba seolah semakin berat. Dia datang bukan untuk mengganggu keluarga kita. Dia datang karena salah satu dari kalian berdua berhubungan dengannya, dan ibu tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku membeku. Rani gemetar. Ayah menatap kami berdua dengan tatapan yang tidak bisa aku artikan. Ayah membaca baris berikutnya dengan suara sangat pelan. Dia bilang bahwa salah satu dari kalian, bukan darah ayah, waktu berhenti. Aku tidak mendengar apapun. Tidak ada suara kipas. Tidak ada suara burung. Bahkan napasku sendiri seperti berhenti. Rani menatapku dengan wajah pucat. Matanya melebar dan tubuhnya menegang seperti patung. Ayah menutup mulutnya dengan tangan. Ia memalingkan wajah sebentar, seperti seseorang yang baru saja ditusuk dari belakang. Aku tidak tahu mana yang benar, lanjut ayah membaca dengan suara bergetar. Aku tidak tahu apa maksud orang itu. Ibu sudah menanyakan banyak hal, tapi ia tidak memberi jawaban pasti. Ia hanya bilang ia punya alasan, dan itu cukup baginya untuk kembali. Rani mulai menangis tanpa suara. Aku merasa seluruh tubuhku mati rasa. Kata-kata bukan darah ayah berputar-putar di kepalaku, menghantam keras tanpa henti. Ayah membaca lebih jauh, meski kelihatan ia hampir tidak sanggup. Ibu tidak ingin kalian saling membenci. Tidak ingin kalian membenci ibu, tapi ibu harus jujur sebelum terlambat. Ayah berhak tahu kebenarannya. Kalian juga
Aku menelan ludah, mulutku kering. Rani tersengal. Mas, apa artinya? Salah satu dari kita, bukan anak ayah? Ayah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Suara yang keluar dari tenggorokannya bukan tangis, tapi sesuatu yang lebih hancur dari itu. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, tidak bisa berpikir. Ayah akhirnya melanjutkan membaca bagian terakhir surat itu. Aku minta maaf karena menyimpan ini terlalu lama. Maaf karena membuat kalian harus memikul ini. Tapi aku percaya keluarga kita adalah keluarga yang kuat, dan kebenaran, seberapapun menyakitkannya, harus dihadapi. Surat itu berakhir dengan kalimat, "Aku mencintai kalian. Apapun yang terjadi setelah kalian membaca ini, tolong jangan biarkan kursi di meja makan menjadi alasan kalian saling menjauh." Ibu, ayah menurunkan surat itu. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bergerak. Yang ada hanya 3 orang yang dunia kecilnya baru saja retak. Rani memeluk dirinya sendiri. Aku memegang meja dengan kuat karena kakiku terasa lemas. Ayah duduk diam, memandang kursi ibu seolah kursi itu kini menyimpan jawaban yang tidak bisa kami capai. Rani akhirnya berkata dengan suara pecah, "Mas, aku takut." Aku menatapnya. "Aku juga, Ron." Ayah mengusap wajahnya, lalu menatap kami dengan pandangan yang mengombinasikan patah hati, kebingungan, dan rasa tanggung jawab yang besar. "Kita harus mencari tahu," katanya lirih. Rani mengguncang kepala. "Aku gak mau. Aku takut jawabannya bikin kita berantakan." Ayah menatap kursi ibu. "Tapi kalau ibu meninggalkan surat ini, berarti ini bukan sesuatu yang bisa kita abaikan." Suasana di meja makan terasa semakin menyesakkan. Seolah kursi kosong itu berubah menjadi simbol luka baru yang terbuka. Aku menatap surat itu. Kata-kata ibu masih menari di kepalaku. "Salah satu dari kalian." Bukan darah ayah. Aku memejamkan mata, merasakan seluruh duniaku goyah. Untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Takut kehilangan keluarga yang kukenal selama ini. Ayah menghela napas perlahan, lalu berkata, "Kita harus mulai dari satu hal dulu." Aku dan Rani menatap ayah. "Ayah tahu siapa orang itu?" Ayah menatap kami lama, terlalu lama. Dan saat ia membuka mulutnya, dunia kami berubah lagi.